Perkenalkan, nama saya Daun Jujon ini dari kelas 9 SMP Darul Ilmi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang bahayanya minuman keras beserta dalilnya. Hadirin rahimakumullah. Awal mula agama Islam itu turun di tengah-tengah umat yang dibawahi oleh Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak serta-merta mengharamkan khamr atau minuman keras. Awal mula khamr masih dikonsumsi oleh para sahabat. Dan pada waktu itu pernah sahabat Abdurrahman bin Auf menyuguhkan khamr kepada para sahabat. Dan pada waktu itu pula bertepatan dengan waktu sholat maghrib. Mereka pun melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan salah satu dari mereka menjadi imam. Imam tersebut badannya oleng, dan saat membaca ayat suci Al-Quran, bacaannya ada yang salah, ada yang kurang, dan banyak kesalahan-kesalahan lainnya. Dari peristiwa tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian sadarkan diri, sampai kalian tahu, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Quran Surat An-Nisa ayat 43 halaman 85. Dalam ayat tersebut kita sudah dilarang sholat ketika kita dalam keadaan mabuk, karena mabuk sangat berpengaruh pada tubuh kita, apalagi akal sehat. Dan pada saat beribadah, ketika akal sehat kita terganggu, maka kekhusyuan dalam beribadah akan hilang. Maka dari itu, ketika kita beribadah tidak boleh dalam keadaan mabuk. Terutama untuk para pelajar yang sehari-harinya bersekolah, menuntut ilmu. Ketika dirinya dengan meminum minuman keras akan sangat fatal, sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Tidak lama dari peristiwa yang telah terjadi pada para sahabat, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji dan salah satu perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan itu sehingga agar kita beruntung. Karena perbuatan itu adalah termasuk perbuatan setan. Sedangkan kita manusia yang memiliki akal sehat, dan sehingga kita dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Maka dari itu, khamr sendiri memiliki hukum yang beruntun, yang berturut-turut, mulai dari pembuat khamr, penjualnya, penyuguhnya, sampai pembelinya, dan hingga orang yang meminumnya.
itu di hadapan Allah sama saja, sama-sama berdosa, sama-sama akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama ketika yang membelikan atau yang menyuguhkan itu sama saja membuat peminumnya meminum. Jika tidak ada yang membelikan, tidak ada yang menjual, maka orang-orang sekarang mungkin tidak akan ada yang meminum khamr. Maka dari itu kita sama-sama berdoa, sama-sama berusaha di kalangan ini untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Usaha dan doa kita harus iringi bersama-sama. Karena kita melakukan usaha tanpa doa sama dengan sombong. Dan begitu pula sebaliknya, doa tanpa usaha sama saja bohong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.